إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wasiat buat kita semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hamba-hambanya yang beriman. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa bukan hanya sekedar ucapan di lisan, takwa bukan hanya sekedar status yang dibuat dan dibikin oleh manusia, akan tetapi takwa ialah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tidak kufur atas nikmat yang Allah berikan, tunduk, patuh, serta taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dalam kondisi Islam. Standar seseorang itu dikatakan baik bukan sekarang, akan tetapi ketika ajal menjemputnya. Ahibati fillah, setiap hari kita keluar dari rumah kita, orang-orang pun juga keluar dari rumahnya, anak-anak pergi ke sekolahnya, besoknya seperti itu lagi. Itulah rutinitas kita dalam kehidupan dunia ini. Ada yang ke pasar, ada yang ke kantor, ada yang ke pabrik, dan ada juga yang di jalan. Apa yang kita cari? Yang kita cari adalah uang, duit, harta, kekayaan. Itulah yang kita cari. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menanamkan dalam diri kita kecintaan terhadap harta, kecintaan terhadap kekayaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, "Ju'ilal nasu hubbus syahawati minan nisa wal banin." Telah dihiasi kecintaan kita terhadap perempuan, terhadap anak-anak, terhadap emas, perak, kekayaan yang berlimpah-limpah, yang bertumpuk-tumpuk. Mungkin dulu kuda-kuda yang mewah, sekarang mobil yang mewah, rumah-rumah yang megah, perkebunan, pertanian, peternakan, semua itu kita cintai. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan kehidupan dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ya'lamu husnul ma'ab, dan ketahuilah bahwasanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tempat yang baik untuk kembali. Ahibati fillah, dalam kehidupan kita terus mencari harta. Kita tahu bagaimana di negeri ini ada yang paling kaya dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, di bawah mana hartanya? Mereka tinggalkan dia, mereka tinggalkan untuk selama-lamanya dalam kehidupan dunia ini. Di negeri kita mungkin sering kita mendengar ada 10 orang terkaya di Indonesia. 1 bulan, 2 bulan, 3, 4, 5. Kemana mereka uang hartanya? Semua mereka tinggalkan dalam kehidupan dunia. Hati-hati dengan dunia, jangan sampai tertipu dalam kehidupan dunia. Betapa bodohnya manusia yang dia susah payah mendapatkan harta, mengumpulkan hartanya, tapi pada akhirnya dia tinggalkan. Kemana akalnya? Bersusah payah mengumpulkan harta, seolah bertahun-tahun untuk bisa mendapatkan harta, tapi pada ending kehidupannya semua itu ditinggalkan. Rasulullah SAW pernah mengingatkan para sahabat. Kata Rasulullah SAW, "Kaifa antum
idza futihat 'alaikum Faris wa Rum ayu qaumin antum. Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya, wahai sahabat, bagaimana kondisi kalian apabila Allah Subhanahu wa taala menaklukkan pada Mesir atau mau untuk kalian? Apa yang terjadi pada kalian? Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, kami akan seperti yang Allah minta dan Rasulnya. Mungkin dalam kehidupan kita pernah merasakan sakit. Dulu kita tak punya sepeda motor, dulu kita tak punya mobil, dulu kita tak punya pekerjaan. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan itu semua, Allah berikan pekerjaan, harta yang berlimpah, terus Allah tambahkan harta tersebut, kenikmatan tersebut. Tapi kondisi kita seperti apa? Apakah kita tambah taat atau justru sebaliknya? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Abu Bakar Al-Ghazali, mungkin tidak seperti itu kata Rasulullah SAW. Yang akan Anda dapatkan adalah kata Rasulullah SAW yang pertama, kalian akan saling bersaing satu sama lain. Dia tidak ingin sepeda motornya jauh lebih baik dari motor saudaranya. Dia tidak ingin dikalahkan oleh saudaranya. Bagaimana caranya dia menjadi pemenang dalam persaingan tersebut? Itu yang terjadi ketika manusia dihadapkan dengan harta. Itu yang pertama. Kemudian kata Rasulullah SAW, kalian akan saling hasad satu sama lain, akan saling dengki satu sama lain. Dia tidak ingin melihat saudaranya bahagia. Sakit hatinya ketika melihat saudaranya bahagia, padahal dia muslim, saudaranya. Yang sehingga dia harus senang mencintai saudaranya, lebih mencintai sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tapi itu tidak didapatkan. Yang ketiga, kalian tidak mungkin saling sapa, saya tutup menegur. Dia tidak ingin melihat saudara, dia tidak ingin melihat wajah saudaranya. Yang keempat, ini akan selalu kita bawa kemana-mana. Sebelum tidur, sebelum makan, kita akan mengingatnya, kita akan membenci saudara kita tersebut. Inilah ketika manusia diliputi dengan harta dan kekayaan, kedudukan, jabatan, semuanya buta, semuanya sirna. Bagaimana caranya dia sebagai pemenang dari yang lain? Ahibati fillah, apakah salah ketika seorang hamba ingin mendapatkan kekayaan, ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan kesenangan dalam kehidupan dunia? Maka tentu tidak. Rasulullah SAW duduk dengan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW melihat sahabat yang lainnya bekerja dengan kekuatannya, dengan energinya, dengan uletnya. Kemudian sahabat lain mengatakan, apabila kekuatannya itu digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, dimanfaatkan untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu jauh lebih baik. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Mengomentari pernyataan para sahabat tadi, meluruskan dalam pemahaman yang benar. Kata Rasulullah SAW, apabila dia keluar dari rumahnya untuk mencarikan nafkah buat orang tua yang sepuh, bahwa fisabilillah, kata Rasulullah SAW, dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila dia keluar dari rumahnya untuk mencarikan nafkah anak dan istrinya agar mereka tidak kelaparan, agar mereka punya tempat tinggal, bahwa fisabilillah, dia pun juga berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apabila kata Rasulullah SAW, dia keluar dari rumahnya untuk mencari harta, untuk mencari kekayaan, untuk mencari harkat martabatnya, agar tidak menjadi bertaruh dalam kehidupan masyarakat, bahwa fisabilillah, kata Rasulullah SAW, dia pun juga berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, apabila dia keluar dari rumahnya bekerja, akan tetapi dalam pekerjaannya dia bangga dengan pekerjaannya, membanggakan dirinya dengan niatan pamer, ria, bahkan merendahkan saudara-saudara yang lainnya, bahwa fisabilillah syaitan, kata Rasulullah SAW, maka dia berada di jalan syaitan. Ahibati fillah,
Maka perlu kita untuk meluruskan niat kita semua. Tidak ada yang salah dalam kehidupan dunia ketika kita mencari kehidupan dunia. Baik bagaimana orientasi kita untuk akhirat. Karena kehidupan yang sesungguhnya bukan dunia. Dunia yang sebentar. Dunia yang sangat hina. Maka jangan berlama-lama dalam kehidupan dunia. Bagaimana caranya bekal kita, sanggup kita nanti kehidupan akhirat. Kita berlomba-lomba membangun rumah, berlomba-lomba ini beli itu, tapi kita melupakan apakah satu kali rumah kita nanti di surga. Kita melupakan hal itu. Berat rasanya untuk mengeluarkan rupiah kita, berat rasanya untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sejatinya itu bukan milik kita, itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu hanya titipan. Maka perlu untuk meluruskan niat kita. Kita bekerja untuk apa? Kita hidup untuk apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kita buat kita semua, sehingga kita menjalani kehidupan dunia di atas ridhonya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Majid wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ahibati fillah, Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita semua, apabila anak cucu Nabi Adam meninggal dunia, maka dia akan meninggalkan 3 perkara. Yang pertama hartanya, yang kedua keluarganya, yang ketiga amal. 2 akan kembali, tapi 1 akan setia menemani. Harta kita, mungkin kita ketika kita dimakamkan harta kita ikut, mobil kita juga ikut mengatakan kita, keluarga kita juga ikut mengatakan kita. Tapi apakah mereka mau menemani kita dalam kuburnya? Apakah ada sejarah mengatakan bahwasanya istri fulan menemani fulan di dalam kuburnya? Maka tentu tidak yang kita dapatkan. Tidak pernah ada sejarah mengatakan hal seperti itu. Akan tetapi amal yang akan menemani kita, amal kita yang akan setia menemani kita. Maka jangan pernah menunda-nunda amal kebaikan, walau sedikit, walau itu kecil, dan itu akan menjadi teman sejati kita yang akan menemani dalam kehidupan kita. Jangan pernah meremehkan amalan yang kecil. Jangan pernah. Allah pasti akan membalasnya, walaupun amalan kecil, Allah pasti akan membalasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kepada kita waktu yang singkat. Jatah kita dalam kehidupan dunia itu sangat-sangat singkat. Mungkin dulu kita kenal saudara kita, fulan, siangnya bermain dengan kita, tapi sorenya sudah tiada. Kita tak mengetahui semuanya. Hari berlalu, umur kita akan bertambah. Maka manfaatkanlah apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Manfaatkan itu semua. Kita akan ditanya, waktu kita dihabiskan untuk apa? Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'u qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا مقلب القلوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله أقيموا الصلاة.